berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman diasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita semua. Renungan didasari pada kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus agar firman itu bisa kita mengerti dengan baik, dan lebih daripada itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari lepas sehari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan mengaku bahwa kami adalah orang yang rapuh. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Hanya oleh belas kasihan, anugerah, dan kemurahan Tuhan saja kami ada di sini. Dan bahkan kami boleh hidup di hadirat Tuhan. Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, tolonglah kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Ayat-ayat ini berhubungan dengan Tuhan Allah yang menampakkan diri kepada Musa. Tuhan Allah yang memanggil Musa. Tuhan Allah yang memilih Musa untuk menjadi utusan Tuhan. Nah, ayat 5 mengatakan setelah Tuhan memanggil Musa, lalu Tuhan berfirman, "Janganlah dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab
tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan Allah berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ibu, bapak, dan saudara semua, beberapa hari terakhir ini kita melihat dari siaran televisi, kita mendengar, kita mengamati, bahkan mungkin kita melihat langsung ada banyak orang-orang yang terpapar oleh virus COVID-19 dan turunannya virus Delta. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, jumlah orang yang terpapar itu makin hari makin banyak. Dan 2-3 hari yang lalu mencapai puncaknya. Bahkan di Indonesia ini diberitakan adalah negara yang paling banyak jumlah penduduk yang terpapar virus. Tetapi syukur bahwa 2-3 hari terakhir ini sudah mulai menurun. Dan kita berharap dengan perpanjangan PPKM darurat sampai Minggu 25 Juli yang akan datang, kasus COVID-19 dan turunannya virus Delta itu mulai melandai. Kita sangat berharap Tuhan campur tangan dan menolong bangsa kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dari kasus-kasus pandemi ini, kita menjadi semakin sadar betapa ibu, bapak, saudara, semua orang di muka bumi ini menyadari kerapuhan, keberdosaan, dan kelemahan umat manusia terhadap virus yang ukurannya nano, kecil sekali. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia bisa mati karena virus yang kecil itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dengan demikian, maka ilmu pengetahuan, kepandaian, derajat, status, kekuasaan, obat, vaksin, dan lain-lain sebagainya tidak dengan otomatis bisa melawan virus ini. Hanya oleh belas kasihan, kemurahan Tuhan saja umat bisa bertahan, tabah,
dan hidup. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ini semua adalah pertanda bahwa kita umat manusia mesti rendah hati di hadapan Tuhan. Kita umat manusia mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihannya. Sama ketika bangsa Israel diperbudakan di Mesir. Mereka sangat-sangat menderita. Mereka tanpa daya menghadapi kekuatan dari Mesir. Dan oleh karena itu mereka menjerit, mereka berseru, mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan saja. Dan syukur puji Tuhan, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah memanggil Musa. Musa yang sedang menggembalakan domba di padang belantara. Dan Musa ketika tahu bahwa Tuhan hadir dalam semak belukar itu, maka Musa datang. Tetapi Tuhan berkata, "Hai Musa, jangan datang mendekat. Tempat ini kudus. Tanggalkan kasutmu." Ibu, bapak, dan saudara, demikian juga saat ini kita mau belajar menanggalkan segala sesuatu yang kita mungkin selama ini bangga-banggakan. Mungkin selama ini kita pegang sebagai kekuatan. Tetapi menghadapi pandemi, semuanya itu tidak mempunyai dampak yang kuat. Hanya pertolongan Tuhan saja yang kita harapkan. Oleh karena itu, ada sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh Van Bremen, seorang spiritualis dari Katolik, yang menulis dalam buku yang berjudul Bagai Roti di Remah. Dalam buku itu Van Bremen mengajarkan bagaimana sikap doa kita kepada Tuhan. Bagaimana kita hadir di hadirat Tuhan Allah yang kudus, Tuhan Allah yang maha kuasa. Van Bremen mengatakan, hendaklah sikap hati kita terbuka, jujur, dengan tangan yang terbuka kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita banyak memiliki gagasan, memiliki kepandaian, memiliki kekuatan, kekuasaan, memiliki segala sesuatu berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita mesti menanggalkan semuanya itu. Kita tidak bisa membangga-banggakan kekuatan itu. Kita mesti ada dalam kekosongan hati. Kita tidak ada apa-apanya. Tangan kita terbuka. Mungkin Tuhan akan datang dan berkata, "Bolehkah aku mengambil sesuatu daripadamu?" Maka kita mesti berkata juga, "Silahkan Tuhan." Atau barangkali kemungkinan yang kedua, Tuhan akan berkata, "Aku akan memberi sesuatu kepadamu." Silahkan Tuhan,
aku terima. Dan mungkin kemungkinan yang ketiga, Tuhan akan diam, tidak mengambil ataupun tidak memberi. Diam. Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Nah, di hadirat Tuhan semacam ini sungguh luar biasa. Kita, saudara dan saya, akan mendapat sebuah kekuatan yang ajaib, ketabahan yang luar biasa, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan melawat umatnya. Tuhan ingin membebaskan umatnya dari penderitaan. Sama seperti Tuhan Allah membebaskan Israel dari penderitaannya. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada kuasa dan kemurahan belas kasihan dari Tuhan saja. Di masa pandemi yang sungguh mengharukan hati kita, yang sungguh membuat kita tak berdaya, hanya Tuhan saja yang sanggup memberi kekuatan, ketabahan, dan kita bisa bertahan hidup bersama dengan pertolongan Tuhan saja. Amin. Mari kita sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, kami umat-Mu lemah. Kami amat sangat rapuh, tak berdaya menghadapi pandemi kali ini. Tetapi di dalam ketakberdayaan ini, kami melihat secercah harapan bahwa Tuhan peduli. Oleh karena itu, kami menyerahkan semuanya pada kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Kami mendoakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya bangsa Indonesia ini, yang dengan sungguh-sungguh, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, tentara, polisi, Satpol PP, nakes, dan semua golongan dalam masyarakat ini bahu-membahu menertibkan dan mengupayakan prokes, suntik vaksin, agar semuanya oleh berkat Tuhan diberkatilah, sehingga segala upaya kami, umat milik Tuhan ini, dapat berhasil menghadapi pandemi. Ya Tuhan, secara khusus kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang sedang isoman atau bahkan dirawat
di rumah sakit. Tuhan beri kepada mereka ketabahan dan segera menolong serta menyembuhkan mereka. Tetapi bagi mereka yang menjadi korban dan berduka cita, Tuhan kiranya memberi ketabahan dan tetap terus menghibur, memberi kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini hanya oleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan saja. Demikian Tuhan doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang juga mengajar kepada kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.